Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, pegawai, dan para suster, selamat pagi dan salam Imago Dei. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Desember 2021. Sebelum kita memulai permenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan berbelas kasih, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang maha baik, kami mohon berkat-Mu bagi kami yang hendak mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bukalah hati kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk menjaga segala sikap dan tindakan kita agar sesuai dengan ajaran Tuhan. Sebagaimana Yesus sendiri telah memberi teladan kepada kita untuk tetap setia berbuat kasih tanpa syarat. Seperti yang dilakukan Yesus ketika murid-murid Yohanes datang untuk menanyakan tentang dirinya. Bukannya ia mengenalkan diri sebagai Mesias, tetapi meminta murid-murid Yohanes menyaksikan perbuatannya. Tuhan menghendaki agar kita dikenal sebagai anak-anak Allah dari perbuatan kita, yakni perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang dimaksud contohnya ketika kita sedang ujian. Apakah kita mengerjakannya dengan jujur, atau malah orang lain yang mengerjakan ujian kita? Atau jika ada teman kita yang bertanya tentang tugas-tugas sekolah, apakah dengan rela kita berbagi, atau malah tidak mau tahu saja? Yang penting saya sudah mengerti dengan pelajaran tersebut. Begitu juga ketika kita di keluarga, kita juga harus belajar berbuat kasih dan kebaikan. Misalnya, kita membantu orang tua kita
dan juga menghormati keluarga dan sesama kita. Maka identitas kita sebagai anak Allah akan dikenal. Identitas kita sebagai anak Allah dikenal dari tindakan-tindakan yang kita perbuat setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima kasih karunia dari Allah karena kita telah dipilih sebagai anak Allah. Dengan demikian, kita patut bersyukur dan setia melaksanakan sabdanya. Marilah kita meneladani apa yang telah dicontohkan Yesus kepada kita, yakni berbuat kasih tanpa pamrih, sehingga dari perbuatan kitalah kita dikenali sebagai anak Allah. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus telah memberi contoh. Yesus menyembuhkan orang sakit dan juga memberikan sukacita kepada banyak orang melalui segala tindakan Yesus. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin mampu berbuat kasih dan kebaikan kepada sesama yang ada di sekitar kita dan juga kepada keluarga kita. Selamat pagi dan salam Imago Dei. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru, pegawai, dan para suster, marilah kita menutup permenungan kita ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas teladan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang maha baik, bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat mewujudkan niat-niat baik kami untuk berbuat kasih kepada sesama di sekitar kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.